Sampai saya ke anak tangga, ke satu, kedua, sampai saya ke bawah. Setelah saya menoleh, benar bang, sosok wanita berambut panjang cuma begini, dia duduk begini. Sebenarnya gini Pak, saya buka cerita. Di sini nih yang ngontrak udah 4 kali. Oke. Boleh dibilang bapak yang kelima. Rata-rata mereka ngontrak 1 tahun. Tapi dia paling sanggup 1 bulan. Paling lamanya itu 2 bulan. Ya mereka sama seperti bapak ditampakkan seperti itu. Selama rumah ini kosong, nih warga tuh nggak berani ngelewatin rumah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan kali ini kita kedatangan lagi nih salah satu narasumber yang mau bercerita tentang kisah pengalaman horornya. Waktu dulu beli rumah di salah satu perumahan yang ada di Cikarang, Jawa Barat. Oke, langsung kita kenalan siapa narasumber kita kali ini. Halo Pak. Ya. Siapa namanya Pak? Pak Ahmad. Pak Ahmad. Pak Ahmad. By the way, tinggal di mana Pak Ahmad? Saya sekarang tinggal di daerah Cengkareng. Cengkareng. Saya di situ. Oke, dan kita terima kasih Pak Ahmad ya udah nyempetin waktunya nih buat datang ke sini, buat lagi kisah pengalaman buat teman-teman di rumah nih. Oke. Tahun berapa kejadian Pak Ahmad? Tahun kejadian itu lebih tepatnya saya pertama kali tinggal di situ awal tahun 2006. Unak-unak berarti nih Pak ya. Iya. Oke, tahan dulu Pak Ahmad ya. Iya, siap. Oke. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim, cetak nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah misteri sini. Kata Syahdu hari ini, lelah itu wajar, tapi menyerah itu sebuah kesalahan. Tetap berdoa dan terus semangat. Oke, langsung aja kita ke gibah misteri. Gimana nih Pak Ahmad kisah pengalamannya Pak? Untuk pertama kali saya menempati rumah itu ya, memang saya berawal dari mengontrak di kontrakan hanya ukuran 3 petak aja. Nah kita mengontrak itu hampir 6 bulan di tempat kontrakan yang 3 petak itu. Waktu itu ngontrak sama siapa Pak? Sama istri dan anak. Oke, berarti bertiga ya? Bertiga. Nah kebetulan kontrakan saya itu ini komplek, ini perkampungan. Jadi tetangga kampung lah ya. Singkat cerita karena saya punya pekerjaan di situ makin baik, akhirnya kita mencoba mencari kontrakan satu rumah. Dia menyarankan coba datang aja ke komplek itu gitu. Di situ banyak kok rumah-rumah kosong yang disewa dan dijual gitu. Pasaran di sana itu rata-rata yang ukuran tipe biasa ya, 6 sampai 7 juta per tahun. Oke. Kita cari sampai kita ketemu di blok paling akhir, blok nomor 8, yang dimana itu tidak ada jalan lagi, akses hanya pintu depan aja. Saya cari tempat, ternyata itu rumah besar sekali. Boleh dibilang rumahnya tingkat lah ya, dan bagus, besar, kok ada di pojokan. Nah di situ tertulis rumah ini disewakan. Saya coba telepon, saya tanya, halo Pak, rumah ini disewa? Oh ya benar-benar, kata dia. Saya minta 2 tahun Pak ya. Oke 2 tahun, tapi per tahunnya berapa? 3 juta. Oh 3 juta, kok murah sekali gitu ya. Sisi lain yang di tempat biasa aja 6 sampai 7 juta. Saya nggak berpikir keanehan yang lain gitu ya. Sampai milik langsung mengatakan begini, Pak tapi saya 3 juta ini mintanya 2 tahun ya. Oke Pak, tapi saya bisa lihat dalamnya, kata dia. Bisa gitu. Tanpa basa-basi kita lakukan perjanjian. Karena kan dia kebetulan tinggal bukan di situ ya, dia di daerah Pulau Gadung kalau nggak salah, si pemilik rumah itu. Langsung ketemuan tuh? Langsung ketemuan, kita janjian di esok harinya. Kita janjian lagi di pagi hari. Nah setelah kita janjian di pagi hari, kita ketemu.
kita lihat dalamnya. Tanpa saya berpikir panjang, karena kan di saat itu kita lihat rumahnya besar, bagus, wah pokoknya mewah lah ya. Tapi anehnya dia minta ke saya tuh langsung suruh bayar 2 tahun, jadi 6 juta. Buat saya nggak jadi masalah loh. Yang ini aja 6 juta sampai 7 juta aja 1 tahun, tapi rumahnya kecil. Nah sementara ini 6 juta rumah besar ukuran apa, sementara kita sewa 2 tahun. Tanpa kita pikir panjang, kita masuk ke situ, lihat halaman biasa lah ya, karena rumah kosong, ya berantakan lah ya. Kita masuk ke dalam, dibukakan sama si pemilik, dia menceritakan semua fasilitasnya. Saya sempat terkejut dengan fasilitasnya aja lumayan hebat ya. Dengan listriknya aja 2000 volt, ya kan, 2000 watt gitu ya. Pasarannya kan 1300. Ditambah lagi ada fasilitas telepon gitu. Teleponnya itu sama dia masih tetap aktif, tiap bulan dibayarkan abodemen. Plus ada pesawat teleponnya juga, kita dikasih juga loh. Setelah pertama saya masuk, saya tidak merasakan keanehan sama sekali. Saya hanya merasakan takjub, kok rumah bagus kayak begini ditinggalin, sisi lain dengan bangunan yang masih bagus, dengan interiornya juga sangat bagus, kok ditinggalin begitu ya, disewain lagi gitu ya. Tanpa saya pikir panjang, diawali saya masuk dulu ke halaman ruang tamu gitu ya. Di sebelah ruang tamunya itu terdapat dapur, dapurnya juga luas. Nah di situ kita melihat tangganya juga ya tangga yang modern lah ya, bukan ya, terbuat dari kayu atau apa, semua itu terbuat dari yang pokoknya elegan lah ya, intinya elegan tuh. Saya tidak merasakan keanehan-keanehan sama sekali pertamanya, nggak ngerasain sama sekali. Itu kamar ada berapa, Pak? Nah di kamar bawah itu ada kamar utama. Kamar utamanya itu pas deket tangga. Nah ini tangga, di sini ada sedikit ruang untuk taruhlah meja lah ya, meja untuk kita bisa bersantai atau gimana. Nah di sininya itu ada kamar utama. Nah di kamar utamanya itu luar biasa, kamar utamanya itu yang kalau yang di ruang tamu dapur hanyalah keramik biasa, tapi di kamar utama itu granit. Kan luar biasa kan itu ya? Iya. Nah di sisi lain, nah saya di situ mulai ada sedikit keanehan. Tapi keanehan itu saya anggap wajar lah ya. Nah di kamar itu ada kamar mandi pribadi untuk di kamar itu ya. Cuman di saat itu kamar mandinya itu belum jadi. Boleh dibilang sudah ada WC-nya, sudah ada bak mandinya, tapi belum diplester. Masih posisi di semen biasa. Dan masih berantakan. Dia bilang, mohon maaf Pak, yang ini dong saya belum rapi. Oh belum rapi, tapi kalau Bapak mau rapi kan silakan. Atau nanti setelah itu kita bayar, kalau udah selesai kita ngontrak gitu ya. Bak mandinya juga sudah ada tapi belum terpasang karena tidak ada keramik. Boleh dibilang baru 50% tuh kamar mandi jadi. Di situ saya masih belum ada merasakan kecurigaan apa-apa. Lalu kita sudah melihat ke kamar ruang utamanya, kita naik ke atas. Naik di atas, dan di situ kita lihat tangganya dia kan begini ya, ratal L. Naik ke atas, ke kiri, ke kanan ya, dia bentuknya ratal L ya. Barulah kita sampai ke lantai 2. Di lantainya 2 juga kita nggak kalah kaget juga ya. Bangunan itu sangat bagus. Kamarnya aja memang dia mengatakan ruangan untuk santai dengan kamar itu saya sengaja lebih besar kata dia. Nah di atas itu ada 3 kamar plus ada kamar mandi juga. Wih, gede banget. Gede banget ya. Nah di kamar yang pertama, oke kita lihat biasa, bagus, normal, bersih. Kamar nomor 2 juga sama, kamar nomor 3 juga sama. Nah ditambah lagi di sininya kan kamar mandi nih untuk umum ya. Nah saya lihat lagi ada tangga lagi ke atas. Itu untuk boleh dibilang lantai 3. Lantai 3 itu untuk menjemur pakaian. Saya naik lagi ke atas. Semua saya lihat lokasi itu baik-baik aja ya. Sama sekali awalnya saya tidak merasakan curiga sama sekali. Yang kita tahu adalah rumah bagus. Tanpa basa-basi saya langsung ngasih uang DP. Pak, saya DP 1.500.000. Tapi kita ada sedikit kesepakatan ya. Oke, baik Pak, kesepakatan ya nggak jadi masalah. Nah setelah saya kasih DP, dia belum ngasih kunci. Besokannya dia datang lagi dengan membawa seluruh kunci. Dan di situ pun juga masih ada tertinggal 1 kursi, 2 kursi persis kayak begini ya kursinya ya. Kalau dibilang kursi sofa, cuman ada 1 meja kaca. Kursi sofa L tau kan kayak gitu contohnya. Nah itu ada 2 kursi, saya tanya, gimana Pak barang yang ini? Oh terserah Bapak. Bapak mau pakai, Bapak mau simpen di gudang silakan. Kalau saya pakai gimana Pak kalau andai kata rusak? Oh nggak jadi masalah. Dia kayak seperti tergesa-gesa loh saat waktu lagi saya mau sewa tempat itu pas kejadian keduanya ya.
Dia sempat tergesa-gesa kayak orang cepetan gitu loh. Endingnya langsung dia membuat pasal perjanjiannya sedikit unik. Biasanya kalau orang bikin perjanjian untuk sewa tempat itu kan adalah jaminannya fasilitasnya harus dijaga. Iya. Ya kan, apabila ada kerusakan di dinding atau di kaca, kita harus dijaga atau gimana, atau pesawat teleponnya rusak atau sampai diputus, kita harus itu. Ini ironinya dia tidak. Dia hanya mengatakan dalam pasalnya, apabila penyewa ini dalam waktu 1 minggu, 1 bulan atau 3 bulan dia tidak betah, dinyatakan uang tidak bisa kembali dengan alasan apapun. Itu perjanjiannya. Perjanjiannya. Dia hanya memberatkan uang sewanya loh. Oke. Tapi dia tidak memberatkan kondisi rumah dia segitu bagus ya gitu ya. Ini pasal perjanjian kok kayak gini doang gitu. Saya sempat nggak merasa curiga apa-apa ya saat itu. Oke, di hari itu juga kita deal, kita salaman, kita serah terima kunci seluruhnya, dari kunci pintu depan satunya lagi, sampai kunci kamar kita udah terima semuanya tanpa basa-basi. Yang bikin anehnya, setelah dia pamit kan kayak seperti orang tergesa-gesa gitu. Nah kebetulan saya di saat lagi perjanjian itu saya hanya saya pribadi dengan si pemilik rumah. Oh, berarti berdua doang nih Bapak? Pemilik rumah itu dia satu keluarga sama istrinya juga. Kalau saya sendiri. Nah kebetulan di blok saya adalah blok nomor 8 itu, kalau nggak salah satu blok itu ada 10 rumah sebelah sini. 10 rumah sebelah sini kita hadap-hadapan ya. Nah kebetulan kita dari ukuran pintu depan gang itu kita urutan nomor ke-6. Ke-6 yang sini ada 4 pintu lagi. Dan di sana jalan buntu. Cuman dia mengasih unjuk, ini loh Pak, ini mesin air aktif. Di saat sebelum dia meninggalkan ya, dia colokin dan otomatisnya itu pun masih hidup. Tapi Pak, ini kalau mau keluar dipancing dulu. Seharusnya sebelum dia meninggalkan saya, dia meminta air dong ke depan, tetangga dia kan lebih kenal dibanding saya gitu. Setelah saya pulang tuh saya baru ingat, setelah dia balik, lu kok tadi ngasih tahu gua ini air masih aktif, tapi gua nggak uji coba dulu dengan meminta air ke tetangga gitu ya. Iya. Tapi kalau lebih terlihatnya dia lebih tergesa-gesa gitu ya. Si pemilik rumah itu. Udah kita nggak pakai curiga, setelah dia pulang, saya baru ingat ke air nih. Ini belum diuji coba nih, kayak ini air mesinnya sih bunyi. Ini air ini bisa keluar atau tidak, saya nggak tahu ya. Nah di situ akhirnya saya coba lihat-lihat lagi. Nah kebetulan dia meninggalkan sapu juga di situ ya. Saya coba sapu-sapu sedikit, tapi saya masih penasaran dengan mesin air ini keluar atau tidak. Tanpa basa-basi saya sadar saya di situ baru juga menerima kunci. Saya pengen menguji air itu loh. Saya menguji air itu, saya minta air sama tetangga depan. Assalamualaikum, Pak, mohon maaf saya minta izin. Ini saya mau minta air seember buat mancing air. Ini air ini fungsi Bu? Tidak. Nah si tetangga depan itu sempat tanya, Bapak siapa? Gitu. Iya. Oh saya pengontrak baru Pak. Maaf ya, yang si pemiliknya itu namanya saya samarin lagi ya. Anggap aja pemilik rumah itu namanya Pak Anto gitu ya. Oke. Anggap aja ini namanya Pak Anto, saya samarkan nama asli si pemilik itu. Saya penyewa rumah tempat ini gitu. Kapan nyewanya? Baru tadi gitu. Loh, Bapak dengan siapa? Dengan Pak Anto gitu. Pak Antonya kemana? Tadi langsung balik. Loh kok tumben dia nggak mampir ke tempat saya gitu. Padahal dia sudah lama nggak berkunjung dengan saya juga loh, itu tetangga depannya ya. Ya udah, singkat ceritanya akhirnya saya dapatlah air, saya untuk coba pancing air. Nah setelah saya pancing air, air itu saya pancing keluar. Saya pertama kali saya uji adalah di wastafel untuk pencucian piring. Saya coba di pencucian piringnya karena itu air udah lama nggak keluar. Saya buka kan agak keruh. Akhirnya saya sengaja buka dulu sampai air itu hilang keruhnya. Mulailah kita menguji air dulu. Mulai saya lihat dulu di kamar mandi atas, lantai 2. Oh berarti masih di hari itu juga ya Pak? Di hari itu juga. Saya pertama kali adalah yang paling utama di saat kita nyewa adalah air kan. Iya. Nah di situ mulai agak sedikit keganjilan yang dimana agak sedikit saya resah ya. Saya naik ke lantai 2. Saya anggap itu biasa lah ya. Karena memang sebelumnya si pemilik rumah itu mengatakan, Pak, apabila terjadi sesuatu hal-hal yang tidak menyenangkan Bapak. Maksudnya apa tuh? Ya maaf lah Pak ya. Dia sebelum meninggalkan saya sempat bicara begitu. Adanya hal-hal aneh di tempat ini, Bapak nggak usah kaget ya. Maklum kan Pak, ini rumah udah kosong. Sebelum saya bertanya ini kosongnya berapa lama, dia nggak bilang. Gitu. Cuma dia hanya bilang seperti itu aja.
Nah kembali lagi ke air nih ya, setelah itu kan saya lari ke atas. Tanpa ada berpikir panjang, saya naik ke atas untuk menguji keran atas di kamar mandi atas. Di situ mulai agak sedikit hati ini agak deg-degan ya. Padahal di saat itu masih pagi jam 10. Mulai di hati itu merasakan deg-degan, padahal pintu yang di atas itu pintu depannya belum saya buka. Bahkan pintu atas di lantai 3 pun itu juga belum terbuka. Kan di atas itu kan yang buat balkon, buat mencuci piring kan ada pintu lagi, ada anak tangga lagi, tangga muter ya, itu belum terbuka. Saat saya naik, itu pintu kamar mandi gebrak. Yang saya baru mau tuju. Saya masih berasumsi ketip angin. Saya nggak merasakan gimana, tapi kok kita nggak bisa membohongi diri dong ya. Membohongi dirinya dengan kata hati gitu, kok beda gitu ya. Mulai merasakan hal-hal aneh di situ. Saya mulai merasakan aneh. Pintu ketutup sendiri di saat saya lagi mau naik ke atas. Saya masih mengabaikan dengan kalimat seperti wajar ini rumah kosong. Oke. Walaupun secara mata saya memandang itu tidak ada jendela atau pintu yang saya buka. Masih posisi tertutup semua. Agak sedikit dada saya itu agak sedikit nyesek. Ya karena nyeseknya ya mungkin saya masih berpositif terus. Itu berdebu lah, anggap aja berdebu. Nah, saya memberanikan diri masuk ke kamar mandi. Itu memang kamar mandi itu agak kusam ya, namanya nggak dicuci-cuci ya. Saya buka keran seperti kayak biasa, itu masih agak keruh gitu ya. Sampai dia keluar, habis, warnanya sudah mulai jernih. Oke, saat itu udah selesai. Kita lagi berpikir, dari mana kita akan membersihkan tempat ini dengan cukup luas. Itu Bapak sendirian itu? Itu awalnya saya sendiri, karena saya belum minta bantuan sama istri atau orang lain. Saya udah tutup keran itu dan saya mulai buka pintu kamar lagi. Anak kunci yang tadi dia kasih, yang dari pintu depan sampai ruang tamu itu saya tancapin ke kamar-kamar dulu, ke pintu-pintu kamar saya tancapin satu-satu agar saya juga nggak mau ribet dong ya. Segitu banyaknya kunci. Karena itu mesin air masih menyala, kan memang yang di tempat pencucian piring itu kan sengaja masih saya buka gitu. Barulah saya turun ke bawah. Mengecek kamar mandi bawah yang di kamar itu. Saya mulai merasakan aneh yang luar biasa. Yang tadinya hanya deg-degan, yang tadinya hanya sekedar ya ini karena kita sendirian, mulai ada merasakan aneh pas masuk kamar. Kan itu yang saya bilang di kamar itu ada kamar mandi. Nah itu hati tuh mulai nggak ngajakin. Yang bikin saya nggak ngajakin itu antara gue masuk enggak gitu ya. Tapi saya udah posisinya sudah di ruang kamar itu loh. Padahal di situ tuh belum ada pintu ataupun hordeng untuk menutupin itu. Tapi hanya bekas-bekas bangunan ya kayak kayu-kayu, kayak bekas adukan semen, ember-ember bekas adukan semen tuh ada di situ. Saya kan di situ juga kan ada keran juga. Tinggal keran itu aja saya belum buka. Pas saya mau masuk, mulai tuh hati itu kayak masuk nggak gitu ya. Kayak ragu gitu ya? Kayak ragu. Ini bulu kuduk di leher ini makin jadi loh. Kok di ruangan yang ini yang itu saya nggak merasakan bulu kuduk apa-apa. Kok di ruangan yang ini bulu kuduk leher saya tuh tinggi gitu. Saya bilang, saya masih berpositif lagi. Wajar ini rumah kosong. Sampai akhirnya saya tidak berani untuk masuk ke situ. Padahal saya udah di depan. Udah di depan kamar mandi tersebut. Hati tuh lebih nggak yakin lah pokoknya. Padahal saya lihat matahari aja tembus, ya sementara itu masih pagi juga jam 10-an. Saya urungkan niat masuk ke situ. Saya tunda dulu. Nanti aja lah saya pikir. Sekalian mau rapi-rapi. Udah selesai itu saya keluar dari kamar itu, saya matikan lah mesin air. Saya berpikir mulai besok lah saya akan membersihkannya. Karena setelah saya dari semenjak terima kunci, saya merapikan itu kurang lebih hampir 5 atau seminggu lah untuk keselanjutannya. Oke, berlanjut di esok harinya. Di esok harinya saya mau mulai habis dohor jam 1. Berapa orang Bapak bersihin? Saya masih sendiri. Sendiri? Sendiri. Saya tidak melibatkan orang-orang. Masih saya sendiri. Oke. Tapi saya di situ mulai bawa alat pel, saya mulai bawa kayak soklin lantai atau apalah pokoknya untuk buat ngepel ya, kayak karbol atau semua itu saya mulai bawa. Saya pengennya nih buru-buru selesai, saya ingin menempati.
Walaupun saat itu saya tidak dapat bantuan karena kan istri saya masih punya anak kecil dan baru umur 2 tahun. Saat itu dia nggak bisa bantuin saya nggak mau diribetin dengan istri saya, dengan anak saya. Justru bukan dia membantu saya, nantinya saya berpikir itu. Yang ada dia akan merepotkan saya. Saya dimulai pas masuk jam 1, kita buka lagi, kita sapu dulu halaman depan, kita belum ada curiga apa-apa. Kita sapu lagi ruang tamu, dapur, sampai kamar utama saya sapuin. Tapi setiap kali saya masuk ke kamar itu, saya tidak pernah berani menoleh ke kamar mandi itu. Padahal di situ berantakan loh. Dan itu adalah sementara di hati saya mengatakan ini bakalan kamar gua ini. Tapi saya nggak mau menoleh sama sekali. Padahal kalau mau dirapin itu paling banyak itu material-material bekas bangunan itu ya. Saya untuk menoleh pun nggak berani gitu. Anggapan saya waktu itu sugesti gitu, hanya sugesti rasa takut saya gitu ya. Dari situ saya sudah melihat seperti kayak ada orang aktivitas di situ, di kamar mandi itu. Dari awalnya gitu ya. Cuman kita masih menganggapnya gitu loh ya. Ini karena rumah kosong. Kita masih begitu, ini rumah kosong, ini rumah kosong. Dah, wajar. Nah akhirnya kita hanya menyapu ruang kamar utama itu hanya sebentar. Kita buru-buru, bahkan boleh dibilang saya ngapel. Oh, cuma sapuin doang? Sapuin doang. Kita fokus lagi ke lantai atas. Langsung saya sapuin, saya ngepel. Nah di lantai atas kita nggak ngalamin apa-apa lah ya gitu. Bahkan sampai di lantai atas itu pun balkon pun saya sudah sapuin, saya pel, kita nggak ngerasain apa-apa. Nah setelah itu kan kita nggak keenakan dengarlah ajan asar. Kita tunda dulu lah. Saya balik ke rumah kontrakan untuk sholat asar. Nah di rumah kontrakan yang sebelum yang saya tinggalin ini, saya ada inisiatif. Katanya kalau rumah kosong lebih bagus disetelin ruqyah. Kebetulan kan saya ada mini kompo dan ada kaset untuk ruqyah rumah kosong. Mulailah saya ada inisiatif, bawalah mini kompo tersebut dengan kaset ruqyah rumah kosong. Saya bawa, itu inisiatif saya sendiri. Sembari saya lanjutin karena kan saya belum beres semua ya. Setelah sampai di rumah kontrakan yang baru ini, jam 4 lah saya balik situ. Paling utama saya kan di situ ada colokan di kamar utama. Saya nyetel radio ruqyah itu, kaset ruqyah itu di kamar itu. Di situ mulailah nih kita agak sedikit risau, galau di saat kita pas menyetel kaset ruqyah. Itu kok saya bukannya nyaman, kok makin galau. Galau kenapa sih? Galaunya itu saya nggak ngerti lah ya. Oh, perasaan gak enak mungkin. Pokoknya nggak ngerti itu. Asal di kamar itu saya resah, keluar kamar enggak. Asal ke kamar itu saya resah lagi, keluar itu enggak. Saya nggak ambil pusing, kembali lagi saya menunjukkan aktivitas. Kebetulan kan saya juga dari rumah memang sudah berbekal air, kopi, ya untuk kayak selama saya nyapu ngepel di situ. Yang saya bilang tadi di situ kan ada bangku dan meja kaca yang dia tinggalin itu. Saya naruh kopi sama air di meja kaca itu. Seperti biasa saat haus saya minum. Saya nggak doyan es saat itu. Oke. Saya minum, kalau sembari saya santai, duduk santai, saya ngerokok, saya ngopi kalau udah kecapean. Karena saya berpikir ini udah mau sore jam 5. Ini kamar ini doang yang belum gua pel. Oh, kamar bawah. Kamar bawah doang. Yang lain udah rapi, udah dipel, udah disapu. Ini doang. Kok setiap kali gua mau ngepel, males. Yang bikin saya kayak orang keblinger gini loh. Kan kita bawa pelan ya. Itu kan di yang kamar mandi bawah kan ada keran ya kan? Kenapa saya harus naik ke atas, mengambil air dan membersihkan airnya di lantai atas terus? Dan untuk ke kamar mandi itu saya nggak pernah mau gitu loh. Nggak pernah mau ngajakin. Saya masih nggak tahu lah, nggak ngerti saat itu, mulai nggak ngerti ya. Padahal di pikiran saya ingin cepat selesai, tapi di sisi lain hati saya nggak karu-karuan. Ya udah, saya tetap ngambil air ke lantai atas lagi, ke lantai atas lagi. Kenapa saya nggak ngambil air di situ loh? Padahal di situ airnya lebih besar dan nggak perlu jauh-jauh gitu ya. Kebetulan memang pertama kali saya baru datang ke situ, jam dinding saya udah bawa duluan untuk mengukur waktu. Waduh, udah jam 5 nih, udah mau maghrib. Kalau ini belum dipel, gimana ya? Sementara ini niatnya gue ini adalah kamar utama gue. Akhirnya saya paksain nilai, saya ngepel. Nah, di saat saya lagi mengepel, baru pertengahan kamar, maksud baru setengah ruang saya ngepel.
itu mulai ada kejadian yang tidak masuk akal saya gitu ya. Yang dimana itu yang saya bilang tadi, air sama kopi yang saya taruh di meja kaca itu tiba-tiba pecah. Wah. Saya berpikir gini loh, ini kopi gue udah dingin. Dan air putihnya pun bukan air dingin, air putih biasa. Apa ini? Apa ini gitu. Tapi saya berpikir lagi, dari awal nih ini kaca bagus, kaca tebal ukuran 10 mili ya. Dan dari pertama pun tidak ada keretakan sama sekali. Kok tiba-tiba pecah? Sementara beban yang di atas kaca itu hanya ada 2 gelas, gelas satu air putih, yang satu gelas kopi, dan yang satunya lagi teko. Tekonya juga nggak besar-besar amat kok, teko biasa. Tiba-tiba pas saya baru setengah ngepel itu kaca pecah. Saya sempat istighfar, maaf ya agak sedikit istighfar plus ada kata-kata kotor. Refleks ya. Refleks ya. Kita refleks, sempet kita ngerasa ini, kalau setahu saya seolah-olah tuh kaca itu bukannya pecah tapi seperti ada yang melempar sesuatu benda ke situ. Setahu saya, sependengaran saya gitu ya. Saya nggak panjang pikir lagi, saya keluar. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa bisa begini ya? Udah akhirnya di hari itu pun saya nggak ngelanjutin. Karena saya lihat sudah mendekati jam 6 kurang 15. Kan sudah mendekati maghrib. Kebetulan memang si pemilik rumah itu udah menyediakan lampunya itu banyak. Jadi kita nggak perlu beli lampu. Setiap ruang di atas itu ada lampu. Yeah. Sebelum saya tinggalkan pulang, itu dari atas sampai bawah semua saya nyalain. Jadi saya sengaja. Yeah, biar terang mungkin. Biar terang. Itu walaupun tuh kaca pecah, pelan saya belum selesai, saya buang begitu aja. Saya buang, ya kita sebagai laki-laki gengsi dong. Iya. Kok gue takut gitu. Sempat kita berpikir, maaf ya kita bahasa kasar, haram jadah gitu kan. Kayak ngelawan diri. Iya, ngelawan diri. Gue lelaki loh, masa ditakut-takutin. Kita udah mulai yakin kalau itu adalah hal di luar nalar ya. Oke, gaib Gitu ya. Karena setelah saya perhatiin seperti bukan kaca pecah karena berat beban, tetapi seperti ada yang melempar gitu ya. Kita kan merasa diri kita lelaki, ya apalagi kita seorang kepala rumah tangga dan kita yang mau bawa adalah anak istri, kita kan nggak mungkin takut dong. Kita harus coba beraniin diri. Tapi seberani-beraninya saya, tetap kalah gitu ya. Iya, rasa was-was. Rasa was-was itu. Bahkan endingnya di hari kedua itu, saya abaikan, saya matiin tip, pelan masih begitu adanya. Saya tinggalin, kaca yang pecah pun, itu gelas juga kan ikutan pecah, air berhamburan pun saya tinggalin begitu ya. Walaupun ada rasa gengsi, tapi gengsinya mah ada, takutnya lebih tinggi. Iya benar-benar. Astagfirullahaladzim. Saya mulai beristighfar, terus dari situ saya tutup pintu. Tetangga di depan ada. Pak, udah beres? Belum. Saya tadi dengar ada yang pecah, kata itu. Itu apa Pak? Oh iya Pak, itu. Saya membohongi diri ya. Tadi saya megang pelan kena meja kaca. Oh nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Oh kirain takut ada jendela kaca yang pecah. Nggak apa-apa. Tetangga pun mendengar. Cuma di saat saya lagi mengunci pintu menjelang maghrib, kan kalau biasanya kalau menjelang maghrib itu yang namanya blok komplek itu kan banyak emak-emak duduk di depan, biasalah sembari gendong anak, sembari ngerumpi ataupun apa. Itu menatap muka saya itu aneh loh. Anehnya saya nggak ngerti. Sempat saya berpikir tetangga ini apa nggak suka sama gue ya? Melihat gue ngontrak di sini. Sinis ya? Iya, sinis, tapi tatapan aneh lah ke saya gitu ya. Udah saya nggak mau ambil pusing itu. Terus yang tetangga depan itu kan memang karena dia akrab gitu ya, maksudnya karena dia lebih dekat. Mau dilanjutin lagi Pak? Iya besok lagi saya lanjutin. Kayaknya untuk malam ini saya nggak mau lanjutin. Rencananya mau kapan mau di tempat ini Pak? Kata si tetangga. Ya setelah beres lah, setelah bersih saya baru akan pindah ke sini, saya setelah udah bersih saya bilang itu. Oh, sempat si tetangga depan bilang, kalau bisa mah Pak jangan bersihin malam-malam ya Pak ya. Kata dia. Ngomong gitu dia. Sempat gitu, saya sempat, loh kok ini tetangga kok ngucap begitu. Sempat saya bilang, suka-suka gue dong. Yeah. Gue mau pagi, mau malam, orang rumah gue disewa. Kita nggak berpikir macam-macam. Cuman tetangga bilang, kalau bisa kalau bersihin ini jangan malam-malam Pak ya. Gitu. Oh iya Pak. Sempat saya merasa tersinggung. Kok kayak pakai aturan nih komplek ya? Ya kita gitu tadi ini tinggal di kampung kan tinggal di komplek. Yeah, kita merasa tersinggung di situ awalnya. Kita merasa egois. Yeah. Ini kok komplek kayak punya aturannya itu banget gitu ya, atau takutnya saya mau masuk itu harus pakai ya kayak pada umumnya gitu ya.
Udah saya ngambil pikiran. Cuman dia berpesannya kalau bisa jangan malam ya Pak. Itu. Kalau mau bersih-bersih pagi aja atau siang. Oke, di hari ketiganya kita lanjutin lagi. Saya bawa karung, yaitu karena saya udah tahu kan itu kaca kan pecah. Saya bilang sama istri, Mah jangan ke sana dulu ya. Walaupun Mama tahu jangan nyusulin. Kenapa ya? Udah nanti aja kalau sudah rapih. Pokoknya kalau udah rapih kita baru langsung pindah. Pokoknya sebelum rapih Mama jangan kesini. Apalagi bawa anak saya kan Eca ya. Saya bilang begitu. Jangan bawa si Eca. Dia masih baru umur 2 tahunan saat itu. Tapi kan Mama pengen tahu ya. Pokoknya udah kalau udah rapih aja. Saya bilang begitu. Ya udah saya mulai dia lagi aktivitas di hari ketiga. Saya rapihkan itu beling-beling yang pecah. Saya nggak luput, sebelumnya itu saya baca doa dulu, kita doa dulu, kita baca doa apalah yang kita bisa, ayat kursi, Al-Fatihah atau apalah. Nggak lupa juga saya setel radio lagi, kaset rukyah itu. Karena saya merasa marah di saat itu kaca pecah, saya mulai agak sedikit sombong, menantang, mulai merasakan kalau di situ ada keanehan lah ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya rapihin dulu semua beling-beling. Saya pel lagi, semua yang di depan itu saya geser tuh, kaki mejanya saya geser, saya keluarin. Dan saya ingat itu kan pelan saya belum selesai. Ya, mulai saya memberanikan diri masuk ke kamar itu. Pegang masih gue harus ngambil air ke lantai 2. Kenapa nggak di kamar ini aja? Udah kan kemarin pelan itu kan air pelan itu belum saya rapiin kan ya. Saya buang di situ. Mulai itu saya memberanikan diri masuk ke kamar mandi itu, kamar mandi yang belum jadi. Dan saya juga mulai memberanikan diri untuk merapikan material-material yang ada di kamar mandi tersebut, kayak seperti potongan balok, ember-ember bekas adukan. Itu mulai saya memberanikan diri. Awalnya saya nggak merasakan ada yang aneh, masih biasa. Saya angkatin balok satu-satu, saya keluarin, ember-ember bekas adukan pun saya keluarin, dan mulai saya membuka keran. Nah kebetulan ada selang ukuran 2 meter, mulai saya colokin. Mulai saya bilang, ngapain gue capek-capek, gue semprot aja. Semprot itu walaupun itu kamar mandi itu baru 50% jadi gitu ya, karena masih adukan. Alhamdulillah itu selama saya memberanikan diri tidak merasakan apapun. Baik leher saya merinding seperti awal ataupun apa. Udah saya siramin karbol, pewangi itu semuanya. Tujuan saya berpikir agar jangan ada tikus. Alhamdulillah itu di hari itu kamar tidur utama yang saya rencanain itu rapi dan kamar mandi yang itu pun sudah rapi, terutama rapi dari material-material itu sudah saya keluarkan. Di hari ketiga justru tidak ada kejadian apa-apa. Di hari keempat kita lanjutin lagi karena kan saya berpikir dapur belum rapi nih, baru saya merapikan dapur. Di hari keempat kalau nggak salah saya baru mulainya agak sore, itu justru habis asar. Di saat itu saya lagi pas sudah keenakan, sampai maghrib saya lupa padahal saya dengar azan ya. Tapi karena otak ini terpacu untuk cepat selesai biar saya bisa nempatin. Tiba-tiba habis maghrib itu istri saya menelpon, kebetulan saya megang HP friend dan istri saya punya HP Flexi gitu ya. Di zamannya itu ya, di zaman tahun 2006-an itu ya. Ya. Kok nggak balik? Tanggung mah, udah balik aja dulu gitu. Ayah dari tadi belum makan, kata istri saya menelpon gitu. Istri saya mengkhawatirkan karena saya belum makan intinya ya. Oh ya udah mah tanggung, karena kan saya lagi merasa jati diri saya lagi berani, jadi nggak ngerasain apa-apa saat itu. Karena istri saya memaksa untuk pulang dulu ke kontrakan, ya udah, abis ini ayah balik. Tapi saya lupa mematikan radio. Memang lampu dari sebelum sore juga memang saya selalu walaupun dalam keadaan kosong saya selalu nyalain ya. Kecuali pagi pas saya datang saya matiin. Memang lampu selalu nyala. Nah setelah saya balik ke kontrakan, jam 10 saya baru ingat kalau radio belum saya matiin. Baliklah saya ke rumah itu. Mulai dari saat baru masuk halaman depan, itu mulai lebih aneh dan lebih gila dari sebelumnya. Tadiannya saya hanya merinding kan di saat di kamar itu aja ya. Tapi di sini saya pas baru mau masuk buka pintu utama aja, saya udah merasakan merinding.
Kalau kata orang mah udah bulu kuduk ini udah mulai berdiri, ini udah mulai berdiri. Oke. Awalnya saya hanya menginginkan mematikan radio itu aja. Setelah saya buka, saya masuk, tidak ada kejadian apa-apa, saya tidak merasa melihat apa-apa. Saya datang ke situ kira-kira jam setengah 11 malam. Baru niat pengen matiin radio. Tetapi saya mendengar di kamar atas, di lantai atas itu seperti jendela terbuka tertutup. Saya pikir lagi apa jangan-jangan jendela atas belum saya tutup. Naiklah saya ke lantai atas. Loh, jendela semua tertutup. Terus ini suara dari mana gitu ya? Ah, udahlah, karena kan itu posisi masih lapang dan terang ya. Nah, di situ kan ada balkon di luar di lantai 2 itu kan balkon depan tuh ada kiri ada kanan. Nah, kebetulan kan pintu yang saya buka ini adalah balkon sebelah kanan. Dan sebelah kiri itu masih kosong. Saya buka itu maksudnya saya keluar untuk menghirup napas. Oke. Nyalain rokok saya di balkon itu. Di saat nyalain rokok sembari ngeliat ke bawah, saya mulai merasakan kok kayak ada orang yang berdiri di samping gua. Pertama awal hanya merasa itu hanya ada yang berdiri gitu ya. Saya nggak berpikir panjang lagi, saya coba sembari santai saya merokok. Setelah saya berpaling belok ke kiri, subhanallah. Di situ posisi saya lagi ngerokok itu sampai saya nggak sadar tuh rokok saya remes. Saya kaget, saya gimana ya kalau bisa diceritainnya gitu ya. Gimana sih kita mata biasa berhadapan dengan sosok makhluk yang bukan manusia gitu. Itu kita berhadapan, saya menoleh begini, dia ada di sebelah balkon kiri saya gitu. Apa tuh yang Bapak lihat? Saya hanya melihat saat itu makhluk besar, berbulu gitu ya, matanya agak sorot, matanya tajam gitu. Di situ saya udah antara mau lari, mau bagaimana tuh saya nggak bisa. Ini dengkul itu kayak nggak bisa bergerak gitu. Maaf, di saat itu juga berbarengan dengan bau seperti rambut terbakar. Bau gosong gitu ya? Bau gosong gitu. Sisi lain saya kaget, saya terkejut, tapi sisi lain aroma hidung saya ini nyengat sekali aroma terbakar. Rambut yang terbakar gitu ya. Saya hanya bisa begini, mau lari nggak bisa, kita mau gimana nggak bisa. Saya cuman, bahkan ini rokok saya ini saya sampai sadar loh, saya ngeremes gitu. Saya remes, saya begini. Saya mau mengucap istighfar nggak bisa, saya mau bagaimana nggak bisa. Pokoknya saya udah cuma bisanya diem sampai saya sampai pipis, ngompol. Nah setelah saya merasakan ngompol itu saya baru bisa bergerak loh. Ya sekarang begini loh, jarak cuma hanya 1,5 meter saya antara dia dengan saya gitu ya. Saat saya begini, set gitu ya. Kalau menurut saya itu yang 1,5 meter gitu ya, berhadapan gitu ya. Dengan aroma rambut terbakar, sisi lain dia berhadapan dengan saya. Kalau nggak salah dia tingginya hampir mendekati atap rumah. Dengan posisi seperti ini, saya begini, saya menganga gitu ya. Kalau saya lihat ini posisi kepala saya itu kayak di perut. Ukuran tinggi saya dengan dia itu seperti di perut. Dia cuma agak sedikit membungkuk. Bodohnya lagi saya memperhatikan begini tapi saya nggak bisa berucap apa-apa tuh. Jangan kata untuk menyebut istighfar, saya jangan kata menyebut ya apalah, saya tuh nggak bisa nyebut apa-apa. Saya hanya bisa nih dengkul ini lemes. Saya baru bisa bergerak tuh setelah celana saya basah. Boleh dibilang ngumpul ya. Saya lari kocar-kacir, saya banting pintu lantai atas. Wah, saya lari kocar-kacir, wah. Saya turun ke bawah dengan tergesa-gesa. Baru bisa saya mengeluarkan suara. Maaf, kayak saat itu suara saya udah kayak banci gitu. Saya bilang, wah gitu. Baru bisa teriak itu setelah saya sampai di tangga itu. Akhirnya kan bisa saya teriak. Saya baru bisa teriak dan pas saya sudah keluar dari rumah itu, baru saya bisa nyebut astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Ini rokok ini masih di sini loh. Saat itu kan rokok itu bara gitu ya. Maaf, rokok saya itu saat itu kretek loh. Kretek itu kan tahu sendiri kan, baranya luar biasa itu. Saya nggak ngerasain apa-apa itu saat itu. Setelah saya sudah di luar rumah, memancing ke tetangga dong, karena mendengar teriakan saya. Pak, kenapa? Di saat saya lagi dalam keadaan panik gitu, saya udah ngeluarin keringat dingin, itu tetangga yang keluar tuh nggak ngerasa aneh gitu, nggak keseolah itu hal yang biasa lah gitu. Cuman hanya menatapi saya penuh dengan iba, terutama tetangga depan yang keluar ya. Pak, kenapa? Saya
Ayo gitu-gitu ya. Oh iya. Udah ditepak saya sama si tetangga depan yang biasanya apa saya itu, saya langsung dikasih air gitu. Tenang Pak. Tapi setelah itu kan namanya saya posisi masih di halaman depan, saya untuk melihat ke atas pun nggak berani saya itu. Cuma saya bilang, udah gitu itu. Akhirnya, udah Pak, gini ya Pak, Bapak pulang mau nggak saya antar? Tetangga ya bisa bilang begitu dong. Saya nggak pakai basa-basi lagi. Saya bilang begini, banggut aja. Iya, udah gitu itu. Akhirnya sampai si tetangga depan itu dengan inisiatif, karena kan memang kunci rumah itu masih ngegantung ya. Udah Pak, Bapak sini dulu, saya kunci rumah. Dia kunci ya, udah Pak, tenang aja. Bapak mau saya anterin pulang ke tempat tinggal Bapak yang sekarang? Iya. Udah saya bisa bilang itu, dianterin lah. Udah saya sampai rumah saya normalkan. Gitu. Cuma saya nggak menceritakan itu ke semua istri. Itu di hari ke-6-nya baru saya bawa ajak teman. Saya bayar orang lah untuk merapikan itu semua. Iya. Tapi saya kejadian itu saya tidak menceritakan ke siapapun, terutama istri saya gitu ya. Iya, karena dia bakal nempatin di situ ya. Iya, saya nggak menceritakan saat itu. Pokoknya biarin ini yang terjadi. Sempat istri bertanya, ayah kok celananya basah? Saya bilang tadi lagi ngepel. Saya nggak bilang kalau ini ngompol. Iya. Di pas hari ke-6 saya menyuruh orang, lebih baik saya bayar orang dah. Kan padahal tinggal selesai sedikit lah, kayak ngelapin kaca, kayak finishing apa lah gitu ya. Finishing gitu ya. Udah saya lebih baik nyuruh orang, sampai kamar mandi pun, yang kamar mandi bawah udah situ. Nah di situ saya duduk ngobrol sama tetangga. Mulailah di situ saya mengetahui cerita tersebut. Gimana tuh? Nah dia bilang begini, Pak mohon maaf, semalam Bapak ngeliat apa? Begini Pak, tadi saya berdiri di atas, tiba-tiba saya berhadapan dengan sosok itu. Tetangga langsung nyeletuk, genderuwo kata dia. Loh, kok nggak asing gitu ya? Sebenarnya gini Pak, saya buka cerita. Di sini nih yang ngontrak udah 4 kali. Oke. Boleh dibilang Bapak yang kelima. Rata-rata mereka ngontrak 1 tahun. Tapi dia paling sanggup 1 bulan. Paling lamanya itu 2 bulan. Ya mereka sama seperti Bapak ditampakkan seperti itu. Orang bilang ini genderuwo. Selama rumah ini kosong, nih warga tuh nggak berani ngelewatin rumah itu. Tuh, saya baru tahu dari tetangga itu. Saya nggak mau cerita Pak, tapi karena Bapak udah kejadian saya harus kasih tahu. Ini Bapak gimana? Bapak nyawa berapa lama? 2 tahun. Aduh. 2 tahun ya. Gimana ya? Saya berpikirnya antara uang yang udah saya sewa, sementara saya habis kejadian itu. Tapi sih, kalau Bapak punya keyakinan, saya dapat nasihat dari tetangga-tetangga sekitar. Bapak punya keyakinan, insya Allah Pak. Bapak lebih baik lanjutin, sayang karena Bapak sudah menyewa 2 tahun. Mudah-mudahan atas kejadian yang kemarin Bapak lihat tidak terjadi, kata dia. Mudah-mudahan Pak. Tapi saran saya, kalau bisa sebelum Bapak menempatin ini, selamatan dulu lah. Sedekahan, kata dia. Iya. Atas saran itu saya pakai. Jadi sebelum saya pindah, nah hari ke-7 itu udah selesai finishing. Di hari ke-8-nya kita bawain barang-barang. Kita mulai pindah lah ya, mulai bawa anak istri. Tapi di malam hari pertama saya itu kan pindah, kita belum melakukan tahlilan ya. Karena kan kita baru menempatin rumah di hari pertama, itu kan hari pertama. Alhamdulillah tuh semuanya udah rapi. Saya sesuai dengan tataan saya, kamar utama itu spring bed ukuran nomor 2, dan ini lemari, dan ini locker, dan ini buat saya sholat. Jadi posisi tempat tidur saya itu di tengah-tengah. Jadi kalau istri saya turun juga nggak harus melengkahin saya, begitu juga sama. Sesuai dengan sketnya saya. Dan di situ juga yang dekat ruang tangga itu saya buat meja kerja saya. Oke. Nah di atas itu kosong. Oh, lantai 2 kosong. Karena saya di situ cuman saya, istri saya dengan anak saya. Oh iya, bertiga doang ya. Bertiga doang. Sementara kan saya punya pekerjaan mengurus sembako untuk mengantar ke koperasi-koperasi perusahaan. Hari pertama kita tinggal di situ, alhamdulillah kita tidak mengalami kejadian yang aneh-aneh. Dan di hari ketiganya, sesuai dengan saran warga sekitar, adakan tahlilan, kita tahlilan. Dan saya alhamdulillah selama hampir saya dari tahlilan sampai 1 bulan di situ tidak merasakan hal yang aneh-aneh.
masih fine-fine aja ya? Fine-fine aja. Justru pas udah dapat sebulan itu mulai hadir lagi. Gimana tuh awalnya tuh? Awalnya seperti ini. Itu biasa ya kita kalau di malam hari sholat tahajud. Awalnya tidak merasakan apa-apa. Nah di malam yang saya udah mulai melaksanakan sholat tahajud, di situ saya sholat. Pertama kali saya merasakan di saat lagi sholat, saya merasakan di belakang saya sedang ikut berjamaah. Saya merasakan seperti itu. Setelah saya tahiyat selesai, saya pikir awal itu hanyalah perasaan loh bang. Setelah saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya masih penasaran, benar gak nih di belakang saya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah saya menoleh, benar bang, sosok wanita berambut panjang cuma begini, dia duduk begini. Itu posisi saya masih di atas sejadah loh bang. Di situ saya Allahu Akbar, karena alhamdulillah kita masih dalam keadaan berwudu. Saya masih bilang Allahu Akbar, ya Allah kenapa kejadian lagi gitu kan. Saya cuma bisa bilang begitu sambil meremas lagi karena hawa takutnya saya itu kan saya ngeremes gitu kan. Tapi dia sekejap saya udah lagi itu dia bles begitu aja hilang. Oh hilang. Nah pas saya sengal-sengal kan ya saya gimana ya. Udah nggak bisa ngomong apa-apa, tapi alhamdulillah karena posisi saya masih dalam keadaan berwudu, ya masih baru selesai sholat. Saya kan memang kalau mau sholat itu bawa air, saya minum. Jadi yang gue lihat apa? Ini halusinasi gue apa nyata? Tapi kok buru kuduk kok tinggi gitu ya? Udah saya nggak jadikan cerita, saya biarkan aja. Tuh di awal itu di teror seperti itu dulu, keganjilan itu terus berlanjut. Nah itu justru itu di awal pertama kali saya ngeliat. Akhirnya di saat saya malam-malam kira-kira jam 1 malam ya maaf ya kita suami istri lah ya. Kita lagi berduaan ya dengan seperti biasa. Saya sampai bilang gua nggak niat mau sholat malam nih ya. Gua lagi bahasanya lagi ninggalin gitu. Lampu udah agak redup gitu biasa lampu malam. Awalnya saya lagi ngobrol-ngobrol sama istri. Ini mulai gangguan nih mulai berturut-turut nih. Itu hampir per 2 hari. Saya menghitungnya per 2 hari. Hari ini saya nyaman, besok nggak. Hari ini saya nyaman, besok nggak. Begitu aja terus. Yang pertama saya merasakan di saat sholat saya ada penampakan itu. Terus yang kedua di saat di malam kira-kira jam 1. Saya lagi ngobrol anak-anak sanda gurau di tengah-tengah nih anak. Gitu ya. Ini kan kasur spring bed ukurannya kurang lebih 60 cm lah ya. 60 cm sampai 70 cm ya kasur spring bed itu. Awal pertamanya tuh istri saya bilang begini. Dia melihat di samping belakang saya kan kita tengkurap begini ya. Dia melihat, dia pikir kucing. Dia melihat bolak-balik. Kata istri saya, ya itu kok ada kucing, tapi kok bulunya putih. Hah, di mana ada kucing? Itu di belakang ayah. Kucing dari mana? Selama ini kita nggak ngeliat ada kucing masuk. Coba ayah lihat dulu di samping ayah. Itu kucing bukan. Istri saya masih positif. Itu rambut putih gitu ya. Ada berbulu putih kata istri saya. Saya menoleh begini. Saya udah sempat berpikir, apa jangan begitu lagi. Saya sempat begitu ya. Saya beraniin diri depan. Saya nengok. Allah ya Rob. Saya cuma bisa bilang begini doang. Apa tuh Pak? Itu kepala orang berambut putih kayak kakek-kakek, tapi badannya seukuran bayi. Allah ya Rob. Saya sembari gengsi dengan istri saya, jangan sampai istri saya juga itu menyadari kalau itu hantu gitu ya. Iya. Dia begini bolak-balik, dia bolak-balik seperti itu. Saya bilang, istri saya, kucing bukan ya, kata istri saya. Saya nggak bilang apa itu kucing atau bukan. Kucing bukan ya. Akhirnya saya berpikir gini, saya kan sebagai seorang suami ya saat itu. Jangan sampai istri saya ngejerit dan mengakibatkan anak saya bangun dong. Saya begini menoleh, maaf ya. Di saat itu memang yang saya bilang tadi saya ada loker itu untuk naruh Al-Quran sama loker yang satu dalamnya itu untuk naruh sejadah dan kain sarung. Di saat itu ada lekar ngaji. Lekar ngaji itu yang buat naruh Al-Quran. Saya ambil, saya lempar. Wah! Sampai lekar itu hancur ya. Kan lekar yang begini. Sampai hancur tuh lekar. Apaan ya? Itu kucing dia. Enggak, udah kabur kucingnya, saya bilang gitu. Jadi alhamdulillah yang saat itu melihat cuma saya. Cuman istri saya melihat itu kucing berbulu putih semua gitu. Yang saya lihat itu Allah ya Rob.
Bagaimana seorang kakek-kakek yang sudah berumur ratusan tahun dengan muka yang pucat, putihnya seperti putih cat, mukanya itu putih kayak putih cat gitu ya. Itu nampak jelas sekali walaupun gitu tuh kamar itu remang-remang ya. Tapi putihnya dia tuh menterang. Di sini agak sedikit bertaring. Oke, kejadian di malam itu tuh selesai. Gila sih, serem banget. Tapi saya memancing istri saya dengan cara apa? Kita ajak begadang. Oke. Sampai ketemu subuh. Per 2 hari saya selalu diganggu. Di hari yang selanjutnya aman, di hari selanjutnya itu. Kebetulan kamar mandi yang itu belum saya pasangin pintu ya. Ya saya yang bilang tadi itu masih ditutup dengan hordeng biasa. Jadi kalau kita tidur itu kan kamar mandi kan kelihatan dalamnya gitu ya. Karena kan bebayang gitu ya. Kita kan di dalam tidur ya. Kita tiduran begini, ini depannya pintu kamar mandi. Nah kalau yang itu ke yang ketiga kali lebih ekstrim. Oke, gimana tuh? Maaf ya, kita kan suami istri ya. Biasalah mau hajat jam 1, jam 2 gitu ya. Baru niatnya mau melakukan seperti suami istri gitu ya. Posisi saya dengan istri saya sedang baru berpelukan. Istri saya melihat ke kamar mandi seperti ada orang lagi beraktivitas. Gimana sih bang? Ini kan hordeng. Iya. Ya itu di dalamnya itu kan lampunya terang ya, hordeng. Ya kan bebayang gitu ya. Oke. Gilanya lagi istri saya dan saya melihat bareng-bareng. Nyata itu di dalam seperti ada 2 orang sedang beraktivitas mau melakukan mandi. Yang bikin saya ironinya lagi itu bukan sekedar gerakan bayangan yang ada di dalam itu kecepakan air pun bunyi gitu. Awalnya kita lagi berpelukan untuk bermesraan, akhirnya kita berpelukan ketakutan gitu loh. Ayah, kata istri saya. Udah mah, akhirnya saya beraniin diri. Udah mama diem aja. Akhirnya bangun, saya buka hordeng. Ternyata tidak ada apa-apa. Kosong. Tidak ada orang ya. Sekarang itu kan kamar pribadi saya. Ya bagaimana orang itu bisa masuk? Tapi ini kedua mata saya sama istri saya itu melihat asli itu di dalam ada aktivitas. Seperti ada aktivitas, ada yang mau mandi tetapi berbarengan. Akhirnya kita lakukan lagi yang sama. Kita begadang lagi sampai menjelang 3:30 atau menjelang taklim subuh gitu ya. Begadangin lagi. Serem banget ya. Saya ngopi lagi. Sehingga ceritanya istri saya mau minta, ayah udah cepetan beli pintu plastik. Ya buat kamar mandi. Iya mah. Saya tanpa banyak berpikir panjang, besokannya saya beli. Alhamdulillah biasanya di hari itu aman. Dan di hari besokannya begitu lagi. Oke, kita udah selesai di kamar nih, cerita di kamar. Karena merasa kamar mandi udah tertutup. Nah saya mulai melakukan pekerjaan yang saya bilang tadi, saya di meja kerja itu. Emang kebetulan ini meja kerja saya, ini kamar saya. Jadi kayak ini meja kerja sama kamar saya itu kelihatan. Saya berpesan sama istri saya, kan istri saya mulai ketakutan. Ya, ayah jangan jauh-jauh kerjanya. Ya kan ini kita dari jendela kelihatan. Jadi saya meja kerja, ini kamar saya jadi terlihat walaupun istri saya itu. Semenjak ada kejadian itu, saya mengundang ibu saya untuk menginap. Nginap di rumah itu, ya ibu saya di lantai atas. Nah, saya mulai berani melakukan aktivitas pekerjaan. Nah, saya sedang melakukan aktivitas pekerjaan ya, saya di situ. Ya ini meja kerja saya, ini kamar saya. Nah itu lebih sama, lebih PA lagi kalau kata saya. Ibu saya kan rambutnya udah umur 60 tahun, 65 ya, udah putih semua. Dengan perawakan badan agak kurus ibu saya itu. Dia memang kalau di rumah tuh pakai daster. Di malam hari saya mulai melakukan kerja aktivitas di depan komputer. Saya kan di bawah tangga nih, tangga saya kan bentuknya L. Nah ini gangguannya nih sekarang baru di luar nih. Intinya yang sering diganggu itu saya. Intinya saya di luar. Di situ saya lagi aktivitas kerja kurang lebih jam 1-an atau jam 2 lah saya masih aktivitas kerja. Di depan komputer saya melihat dari tangga begini. Keterdengar seperti ada yang turun. Ternyata benar ada yang turun. Saya berpikir kan saya begini menoleh saya melihat. Ini kan tangga ini saya gitu kan. Saya melihat begini. Kok ibu ngapain turun? Dia mau pakai daster gitu ya. Saya panggil. Bu.
mau bikin teh, diem aja. Saya melihat dasternya, tapi ya namanya daster nenek-nenek umumnya kan sama ya. Bu, kok dia nggak nyautin gitu ya. Bu, marah kali sama gua. Mungkin tadi siang kali gue bikin kecewa dia atau gimana. Udahlah, saya lihat begini, tapi kok nyokap gua dia menghadap tembok begitu. Jadi posisinya dia membelakangin saya dan mukanya dia ke tembok. Karena saya berpikir nih ibu saya juga kalau dilihat rambutnya putih semua. Saya nggak berpikir panjang lagi, saya keluar dari meja saya melihat begini. Tahu-tahu pas saya itu dia lari ke atas. Saya uber lah ya ke atas. Saya lihat di situ nggak ada ibu saya gitu. Yang ada hanya 3 pintu kamar tertutup rapat gitu ya. Nah saya datengin kebetulan ibu saya itu di kamar depan ya, saya ketok-ketok. Pertama saya ini dulu, ini terkunci. Setelah terkunci itu saya ketok-ketok. Bu. Nah ibu saya bangun kan. Kenapa lu? Ibu tadi keluar. Gua nggak keluar, gua dari tadi lagi tidur lu bangunin gua. Justru ibu saya marah. Yang namanya udah nenek-nenek kan sensitif gitu orang ya. Saya bingung, ibu saya tanpa basa-basi dia nutup lagi pintu. Kayak, loh tadi yang gua lihat keluar itu siapa? Mulai tuh bulu kuduk mulai berdiri lagi dan mulai rasa ketakutan saya mulai hebat. Tapi di situ lebih hebat, lebih saya takutan yang itu dibanding saya ngeliat yang genderuwo itu. Saya mau lari turun ke bawah itu kayaknya setiap langkahnya itu berat gitu ya, kayak saya dibebanin beban yang berat itu untuk lari ke bawah itu berat. Sampai saya ke anak tangga ke 1, ke 2, sampai saya ke bawah. Kebetulan kan kalau memang itu ruang tamu itu memang saya gelap. Kecuali ruang meja kerja saya, jadi ruang tamu itu gelap. Yang pas pintu ke depan. Jadi kan pas saya turun, memang kan posisi saya itu kita melihat pintu depan ya. Ini yang bikin saya lebih itu lagi. Saya turun, ternyata tuh yang nenek-nenek tadi yang menghadap membelakangin saya ada di pintu depan. Posisinya lebih gilanya lagi dia berdiri menghadapin saya, sama jelasnya seperti aki-aki yang saya lihat itu. Cuman dia lebih serem lagi, rambut putih semua gitu ya. Kita cuma bisa begini doang di tangga, kita cuma bisa diam, kesimak, tangannya begini ngejuntai lemes gitu ya. Saya nggak bisa berkata apa-apa, saya bisa menatap, tapi alhamdulillah kaki ini masih bisa bergerak. Saya bergerak, saya langsung lari ke kamar, melewatin dia, itu jaraknya 2 meteran ya dari saya gitu ya. Tanpa basa-basi saya langsung di atas ranjang. Saya di atas kasur, saya tidur. Akhirnya saya punya inisiatif karena saya punya anak buah banyak. Anak buah cewek saya pindahin ke rumah itu. Oh, buat tinggal di situ? Buat tinggal di situ. Karena di lantai atas kan kosong. Itu inisiatif saya agar biar rame itu tempat. Ya kalau kata bahasanya mah, waduh masa anak buah tinggal di tempat bos. Ya udah saya paksa mereka, udah tinggal di sini aja. Itu saya manfaatin 2-3 kamar itu buat anak buah saya. Tujuan saya untuk menemani itu biar rame. Saya pikir di saat dia di situ udah rame, posisi pikir saya itu mulai nyaman, ternyata tidak. Oke, gimana tuh? Nah, disitulah mulai kejadian terus-menerus. Terutama istri saya pribadi dan anak buah saya sering didatangi melalui mimpi. Jadi yang kembali lagi yang di saat saya sholat, tahajud itu yang di belakangnya ada cewek itu. Itulah cewek itu yang terus mau mimpiin. Dalam mimpinya itu sama gitu ya. Dengan posisi cewek berambut riap, hitam lurus. Tetapi maaf ya, udah nggak sedikit lanjang tapi berlumur lumpur. Penampakannya dia, baik wujud yang pernah saya lihat ataupun dalam mimpi, sama. Jadi penampakan yang sebelumnya saya lihat itu, maaf ya, itu cewek itu hanya kawasnya itu ke atas, di bawahnya agak telanjang gitu ya, tapi diselimuti oleh lumpur. Dan saya, istri saya dan anak buah saya itu mimpinya sama gitu. Sampai pada akhirannya, ternyata dia rajin menampakkan bukan ke saya, termasuk ke anak buah saya juga. Oh, nampakin juga? Nampakin juga.
Dengan cara kalau dibilang kalau kayak di film suster ngeset ya. Oke. Cuman kalau dia bukan yang ngeset, dia cuma bersandar seperti ini. Bersandar seperti ini gitu. Akhirnya anak buah saya bukan 1-2 orang pilih nggak lanjut tinggal di situ. Ya mulailah saya mencari tahu dong cara jalan keluarnya. Kebetulan ada hansip di sana tuh, hansip ya. Hansip perumahan yang kebetulan dia mungkin punya kelebihan ya. Saya tanya sama dia bilang, gue udah tahu tentang rumah ini. Rumah ini rumah angker. Kata dia. Oh ya Pak, saya minta tolong. Solusinya bagaimana? Ini saya mulai diganggu dengan begini dan begini dan begini. Lalu sering kejadian di mana? Di kamar tidur saya. Dan sering kejadian di kamar mandi ini. Ya mulailah kita meminta orang pintar untuk lakukan ritual. Oke. Kita ritual ya sesuai dengan kemampuan dia. Ya seperti biasa gitu ya. Sesajen segala macam. Kita ikutin maunya dia dah. Yang penting urusan saya selesai. Alhamdulillah selama 1 bulan tidak ada penampakan. Tapi endingnya anak buah saya sering kerasukan. Kesurupan. Iya, sering kerasukan. Ya karena saya tahu saya ada orang pintar yang tetangga kampung itu. Ya saya mau minta dia untuk sering mengobati. Nah disitulah kita mengetahui sumber malapetakannya setelah anak buah saya kerasukan. Hampir 1 jam anak buah saya kerasukan itu. Oke. Berdasarkan pengakuan dia. Kenapa dia sering menampakkan gitu. Maaf ya, ini pengakuan orang kerasukan ya. Kita bisa percaya atau tidak, saya nggak tahu ya. Di saat lagi dia dipencet, ya kalau kata orang pintar, pencet gitu ya. Dia mulai mengaku, dia mengatakan begini. Tolong saya Bapak, tolong saya Bapak. Bapak selama ini hadirnya Bapak tuh sudah bisa membantu saya. Saya minta tolong sama Bapak, Bapak saya panggil-panggil tapi Bapak tidak pernah mau mendengar. Saya bilang begini, apa kamu yang kemarin saya lagi waktu itu saya lagi sholat, kamu yang di belakang saya? Benar Bapak, itu saya. Benar Pak gitu ya dia. Sambil dia kerasukan itu sembari menangis-nangis gitu. Kenapa kamu ganggu dia? Apa salah dia? Dan kamu itu siapa gitu ya? Dan mulailah dia bercerita nih si makhluk wanita ini. Jadi sebenarnya sumber malapetakannya itu si wanita yang suka nampakin saya di sholat itu ya, di belakang saya sholat. Saya seorang wanita yang kebetulan saya tinggal nggak jauh dari daerah sini. Oke. Di saat ini perumahan ini belum jadi, dalam proses pengurukan. Dalam cerita pengakuannya dia, saya sedang berjalan, tiba-tiba saya dicegat oleh beberapa lelaki yang kebetulan itu tukang uruk perumahan. Sembari nangis-nangis di saat dia kerasukan, dia mau ekspresikan seperti, saya sedang berjalan. Saya sedang berjalan, tiba-tiba saya dibekap oleh beberapa lelaki. Tiba-tiba dibekap dan dipegangi dan saya ditelanjangin. Celana saya dibuka dan saya diperkosa beberapa kali dengan beberapa orang. Saya nggak tahu berapa banyaknya. Yang saya rasakan hanyalah rasa takut dan sakit. Saya diperkosa itu. Saya hanya bisa teriak tapi mulut saya dibungkam. Sementara itu tenaga dia kuat-kuat gitu ya. Dia diperkosa, dibuka celananya dan bajunya diangkat sampai di sini gitu ya. Seperti apa yang saya lihat seperti itu, dan pengakuannya seperti itu. Posisi dia diperkosanya. Terus keselanjutannya gimana? Saya nggak tahu lagi. Di saat itu saya antara sadar sudah tidak sadar. Saya tapi masih bisa mendengar tertawanya dia, ocehannya dia, saya masih bisa mendengar. Dia bilang begitu. Nah kamu dibunuh? Saya tidak dibunuh. Saya tahu, saya setelah saya sudah habis diperkosa, saya diseret. Diseret, saya dilempar ke rawa. Yang kebetulan rawa itu yang sedang diuruk. Dia dengan ekspresi nangis-nangis ya. Yang saya rasakan, yang saya tahu setelah saya ditaruh, dilemparin di situ, saya hanya mendengar suara-suara mobil besar. Saya tidak bisa melihat, tapi saya masih bisa mendengar. Dan saya merasakan kalau itu saya sudah mulai terhimpit, teruruk oleh tanah gitu ya. Sampai pada akhirnya saya hilang napas saya. Saya bilang berarti kamu dikubur hidup-hidup. Saya dikubur hidup-hidup. Tapi setelah saya itu saya merasakan seperti tidur. Tapi setelah saya bangun dari saya seperti tidur, kok tahu-tahu saya dalam keadaan terikat di sebuah pohon. Dia pengakuan dia seperti itu, pengakuan si hantu itu. Seperti terikat di sebuah pohon. Tapi di situ saya selalu dijaga oleh makhluk-makhluk yang aneh-aneh.
seperti makhluk besar berbulu, seperti kakek-kakek. Ya ternyata yang saya lihat itu adalah siluman-siluman yang menjaga si wanita itu. Setelah pengakuan itu, sebenarnya Bapak di saat Bapak sedang melakukan sholat atau mengaji, itu yang sering menampakkan ke Bapak itu adalah siluman-siluman yang mengikat saya. Kalau Bapak sedang sholat atau sedang ngaji, saya bisa terlepas dan saya bisa mendekatin Bapak. Saya tanya dong, kok kamu bisa ngedekatin saya? Sementara yang lain enggak. Dia bilang, saya di saat Bapak sedang sholat, saya itu merasakan adem dan sejuk gitu ya. Tapi setelah Bapak selesai sholat, saya kembali terikat lagi dan kembali saya dipukul, dicubitin, kata dia di situ. Kalimat-kalimat pengakuan dia. Ya udah, sekarang kalau memang kamu itu ceritanya bagaimana kok sampai kamu terbunuh? Apa kamu jasad sudah ketemu? Saya sudah diketemukan jasad saya. Setelah pembangunan ini rumah dibangun, kebetulan saya digali oleh tukang bangunan itu dan digali pondasi, diketemukanlah jasad saya gitu ya. Tapi yang buat saya sedih tidak pernah terungkap siapa yang membunuh saya. Ya, si pelakunya itu ya. Tapi saya memohon, ada bagian tubuh saya yang tertinggal, kata dia. Di saat tubuh saya terketemu posisi saya dengan masih begini adanya, saya masih memakai baju seperti ini adanya, saya memakai baju biru kembang-kembang. Di saat sedang melakukan penggalian untuk pembangunan rumah, saya merasakan bahu saya ini tertancap oleh linggis. Dan di situ bagian tubuh saya tertinggal. Saya minta disempurnakan, tolong digali. Di tempat mana? Di kamar mandi itu, kata dia. Oke, akhirnya ya sudah mulai terungkap. Saya nggak ambil pusing saat itu ya. Ini hanyalah omongan nyeleneh buat saya masih gitu. Hanya gangguan-gangguan situ. Dia meminta tolong untuk menggali bagian tubuh dia yang tertinggal. Ya setelah itu kata si orang pintar, ya udah Pak, kita lakukan. Tapi setelah saya lakukan, ya akhirnya kan kita bersama-sama nih dengan orang pintar, dengan saya manggil orang juga untuk menggali lagi. Dikorek semuanya, kan dia bilang saya menggunakan baju biru kembang-kembang. Kita korek, ternyata subhanallah benar. Apa tuh Pak? Ada bagian baju yang sesuai dengan diceritakan, baju kemeja kembang-kembang itu tertinggal selebar ini. Oh, bahannya itu? Bahannya itu yang dia bilang, katanya di saat dia ada penggalian, bahunya dia tertancap. Ya kita kan nyuruh orang pintar ya, orang yang lebih mengerti dibanding saya gitu ya. Diambil sama dia, ternyata benar. Ya kan itu udah nggak ada dagingnya Pak ya. Bang ya, jadi diambillah tanah yang ada di situ, dibungkus, dibawalah sama orang pintar itu, ya mungkin dilakukan penyempurnaan. Oke. Nah, dari situ kejadiannya, alhamdulillah teror itu menghilang. Di rumah itu? Di rumah itu. Oke. Tapi setelah teror itu menghilang, alhamdulillah ya kita mendapat rezeki yang tidak diduga. Usaha saya semakin lancar dan semakin baik. Saya dapat 1 tahun di situ, selama saya nyewa tempat di situ, walaupun rumah itu angker, saya beli itu rumah. Dan alhamdulillah dapat 1 tahun 8 bulan, itu saya terbayar lunas. Tetapi setelah habis kejadian si wanita yang terkubur hidup-hidup itu sudah tidak mengganggu lagi, di tahun keduanya justru terornya nggak lagi lain si Mbah Gendo itu atau Gendro itu dan si kakek-kakek yang berbadan kecil itu selalu mengganggu. Yang cara mengganggunya dengan cara apa? Sering mencelakakan anak buah saya. Oke. Satu contoh, anak buah saya di saat lagi mau masak air panasnya tumpah ke badan dia. Jadi lebih banyak musibahnya. Iya. Akhirnya kita saran dari yang hansip itu, Pak kalau bisa dijual aja. Oke. Saya membelinya murah, saya jualnya pun murah. Bapak jual berapa waktu itu? Saya beli 120 juta. Oke. Saya jual 100 juta. Murah ya jam. Lebih murah lagi, padahal posisi bangunannya lumayan bagus. Iya. Dia menjual ke saya murah, dan saya menjual lebih murah lagi. Nah saya udah nggak tahu lagi ceritanya itu, yang penting saya udah terbebas dari rumah itu. Oke. Saya pindah ke tempat yang lain. Ya. Tapi dari kisah itu bikin saya berpikir, kok ada makhluk seperti itu. Itu udah. Serem ya. Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman horor
yang dalam sama Pak Ahmad ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan buat kaum rebahan, jangan lupa mandi pagi. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih banyak Pak Ahmad ya. Sama-sama. Serem banget ceritanya sob. Dadah.